selanjutnya. Ya, insya Allah. Ya. Kita mulai aja Pak ya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh istighfar aja Ibu, Pak. Mama Istighfar aja, insya Allah ya. Diniatkan aja minta sembuh karena Allah ya. Boleh disampaikan Pak, minta niat kepada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Itu aja, sampaikan kepada Ibu insya Allah. Mama niatin ya. Minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis, Sembuh ya. penyakit medis Mama ini dan non medis. Insya Allah. Ya. Cukup Pak. Ya. Minta sama Allah kesembuhan ya. Penyakit Dari medis dari medis dan non medisnya. Yang ganggu. Insya Allah. Niatin aja. Niatin yang kuat dalam hati. Ikhlas. Iya, ikhlaskan. Ya. Ikhlas karena Allah. Ikhlas yang penuh ya. Baik, ya, suruh istighfar. Baik. Minta sama Allah. Jadi, insya Allah, Bapak, kita tadi udah banyak dengar cerita dari Bapak tentang ujian ya yang diberikan kepada Ibu. Perlu dipahami sedikit aja. Tentu musibah itu, ujian itu Allah titipkan kepada Bapak dan keluarga. Ya tentu banyak kebaikan. Ya, Bapak ya, Ibu ya. Tentu hanya Allah lah yang punya rencana itu. Dan Allah yakin karena kita dititipin ini, jadi yang mampu mengatasin ini, yang siap secara mental dikasih ujian seberat ini sehingga tidak jatuh ke pilihan orang lain misalnya tuh. Nah, mudah-mudahan ini menjadi asbab pelajaran kita banyak-banyak mengingat Allah. Wa ma asobakum musibah fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir. Apa saja musibah yang menimpa diri kita ini bisa jadi karena kelalaian kita kepada Allah. Nah, di situ ada dosa. Bisa jadi Allah titipkan dan diizinkan ya penyakit ini, baik itu diganggu medis maupun non medis, itu Allah izinkan. Hanya menguji keimanannya Bapak dan keluarga dan Ibu. Kalau kita sakit cari siapa coba, akan gitu ya insya Allah. Tapi tidak boleh berputus asa. Karena Allah menurunkan dengan firman-Nya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an adalah obat, penyembuh, rahmat bagi orang yang beriman. Insya Allah kita ini dalam keadaan beriman. Nah, hari ini kita mau mencari rahmatnya Allah dengan kesembuhannya, betul ya? Nah, rahmatnya itu tadi ya kita inginkan. Mudah-mudahan Ibu kalau bisa dapat mendengar itu untuk apa nih namanya ya? Mampu memaafkan siapa saja. Kalau ada yang salah sama Ibu, ada yang mungkin secara lisan, secara pandangan, mungkin secara verbalnya. Nah, itu habluminan nasnya kita, Ibu dan keluarga ini mampu memaafkan siapa saja. Nah, nggak usah pakai syarat, karena Allah itu menerima taubat kita kapan saja ya. Kalau kita taubat datang kepada Allah, dosa sebesar apapun, Masya Allah, Allah karuniakan itu ya. Nah, kita yang masih diberi kesempatan nyawa ini, gunakanlah kesempatan ini baik-baik ya. Nah, maafkan aja semuanya, jangan ada di dalam hati lagi ya. Kemudian yang kedua, insya Allah, jangan aja suudzon ya. Jangan ada prasangka sedikit pun Ibu, Bapak semuanya. Karena itu dilarang sama Allah, dilarang dalam agama kita. Ya, prasangka itu menimbulkan lisan kita bisa menceritakan keburukan orang, bisa menghibah. Dilarang betul itu, dosa betul. Nah, ini berarti kan dosa ya. Maka dititipkan seperti ini bisa jadi untuk mengingat aku atau mengingat orang lain gitu ya. Nah, itu jadi kalau ini kita suka suudzon, suka pikiran tidak baik, maka kelemahan kita ini, jin membaca pikiran kita, dia bisa masuk dari pikiran kita. Dia bisa makan. Otak kita bisa dipukul. Otak kita bisa diikat, otak kita bisa diremet-remet dan bisa dimakan sama dia. Asbab suudzon Ibu. Ternyata larangan itu salah satu sebab memunculkan sakit medis dan non medis ya. Nih satu tadi apa? Memaafkan orang, yang kedua apa? Hilangkan suudzon kepada siapapun. Nah, yang ketiga ini Pak, semuanya untuk kita semuanya nih, untuk kami sekeluarga, Bapak semuanya. Jadilah orang yang berhati lembut, menyadari diri kita ini banyak dosa, banyak lalai.
minta ampun sama Allah. Ya, ini kuncinya. Dengan kelembutan hati kita, bahwa kita ini makhluk, hamba yang lemah, maka sadarin, betul-betul kita minta ampun pada Allah. Ini 3 rumus ini insya Allah bagian daripada kita mencari rahmat Allah, pertolongannya ya. Hilangkan suudzon, menjadi pemaaf, dan melembutkan hati kita. Banyak istighfar pada Allah. Ya, suruh ikhlas Pak ya, Masya Allah. Baik, itu aja nasihat saya ya. Bapak konsentrasi, ikhlaskan hatinya Pak, bantu istighfar dalam hati. Semuanya juga boleh diniatkan kepada Allah. Istighfar terus ya. Hatinya dibersihkan ya. Ya, Ikhlas ya, hati bersih ya. baik. Ya, insya Allah. Istighfar terus ya. Nah, cukup Pak ya, kita Bapak bantu istighfar aja. Penting Bapak udah ikhlas, ya, Ibu. Mudah-mudahan keikhlasan hati Bapak juga memudahkan karunia kesembuhan untuk Ibu ya, insya Allah. Baik, kami mulai. Jika memang ada yang mengganggu Ibu atas izin Allah non medis, misalnya mungkin dari perasaan was-wasnya, pemarahnya, mungkin sifat jengkelnya atau sedihnya, itu gangguan jin semua. Atas izin Allah, kalau memang ada yang mengganggu Ibu, mudah-mudahan Allah bisa hadirkan jinnya lewat Bunda insya Allah untuk bisa didakwai aja. Jadi kami mohon pada Allah ya, kami tidak memanggil jin, kami tidak menangkap jin, kami hanya berdoa kepada Allah semoga ada kebaikan untuk Ibu dan keluarga ini insya Allah. Baik, bantu istighfar saja. Niatnya tadi ya dibetulin insya Allah. Kita mulai ya. Ibu boleh buka mata. Ibu boleh buka mata. Boleh gitu, Matanya dibuka aja Mas. nggak apa-apa Ya. Udah tadi niat nih sama Allah, minta Nah, penguatan insya Allah medis kita yang mulai medis, kirim ya. doa. Ya, minta penguatan medis yang medis ya. Baik, Ya, insya Allah ya. Baik, kita mulai atas izin Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Siapa kamu? Pak, perhatikan semuanya atas izin Allah. Ini ada yang ganggu ya. Wallahu alam. Ya jin, kamu yang berada di badan Ibu ya, sejak kapan? Hari ini kita ketemu atas izin Allah bangsa jin. Saya tidak menyihirmu ya, hanya kekuatan Allah yang membuat kita hari ini bisa ketemu ya. Sejak kapan kamu sama Ibu? Sudah lama? Belum? Masuknya dari mana? Apa tuh? Apa? Ada 2 di badannya. Oh gitu. Ngomong aja, jangan gitu. Ya. Baik. Kamu dapat makan kan di badannya? Kita grup. Grup? Berkelompok? Oh, di badan Ibu ini ada berapa? Kita baru 2 bulan. Baru 2 bulan di badan Ibu. Kamu masuk baru ya? Udah lama di rumah nih. Udah lama di rumah ini. Kamu tinggal di rumah ini? Belakang. Di belakang. Terus apa yang kamu lakukan ke badan Ibu ini selama 2 bulan? Kamu ganggu penyakitnya nih? Selain kita, ada beberapa Yang di badannya. sekitar rumah ini
memang tempat kita. Oh, memang tempatmu. Banyak. Tinggal di sini. Apalagi di depan. Ya, Ya, ada musik tuh. iya, Ada kafe tuh. iya. Itu tempatmu juga. Kawan-kawan kita ramai. Ramai di situ. Samping, Hmm. belakang, sekitar sini semua. Oh, gitu. Maka kalau malam kan Mm-mm. banyak orang tak lalu. Hmm. Siang pun banyak orang tak lalu. Banyak orang tidak lewat. Kita udah lama berada di sini. Masing-masing semua kita kacau. Masing-masing. Tentu. Yang kamu kacau apanya? Terutama sama ibu adalah ibadahnya. Ibadahnya. Kita tidak suka lihat dia baca Quran. Terus kamu Kita apain? tidak suka dia semangat dalam ibadah. Kita tidak suka. Mm-mm. Kita memang nunggu kapan dia bisa jatuh teruk. Hmm. Jatuh sakit. Mm-mm. Oh, gitu. Jadi selama ibu ini sholat, selama ibu ini baca Quran, Sebelum aku, yang lain ada tugas masing-masing. udah di badan ibu. Gitu. Bolak-balik. Keluar masuk. Satu-satu. Oh, gitu. Semua ada. Hmm. Tujuan kita memang untuk membelokkan iman Mm-mm. orang Muslim. Kenapa Pasti sih? Pak Ustaz sudah tahu kan. Iya, ini jadi Kita masalah. tidak terima kalau orang Muslim Hmm. mati dalam keadaan mengingat Tuhannya. Dengar nih ya, Nah itu sekarang kita sedang melakukan. supaya ibu ini jauh, Supaya tak ingat. tak ingat Allah. Ya, Jadi tidak bisa sholat, malas lagi baca Quran, lupa. Kamu ganggu apanya tuh? kita cuma ganggu Mm-mm. penyakit yang ada. Penyakit yang ada. Ya, bukan kita pencetus. Bukan. Jadi kau perparah maksudnya? Ya, Astagfirullah. panas ya Pak Haji ya. Panas. Siapa? Badanmu? Iya, karena kamu masih kafir. Tolong jangan baca ayat Quran Kenapa? yang berisi tentang neraka. Kenapa? Kan kamu mau ngajak ini orang disesatkan, kamu ajak masuk neraka. Kok kamu takut sekarang? Lemah dah Pak Haji. Iya, aku tanya, kamu hidup beratus tahun, benci betul dengan umat Islam, dan kalian sesatkan semua umat Islam untuk menjadi kafir, untuk kalian ajak masuk neraka. Nih aku belum baca ayat kok kamu udah kepanasan dan kamu takut dengan neraka. Tahu dah kita. Lalu kenapa kalau udah tahu di bangsamu, kamu tidak mau mendengarkan tausiah? Kita sombong. Sombong? Kamu tahu sombong tempatnya di neraka? Hah? Allah. Dengarkan firman Allah. Satu hal Pak Ustaz. Ya, ini pelajaran ini ya untuk manusia juga ini. Ini bukan ayat untuk ibu yang sakit aja ini. Jika kita kafir disesatkan, ini tempat kita di neraka ini. Astagfirullah. Satu hal kita tahu. Ah, Ruqyah Pak Ustaz memberi kesempatan kepada kami dalam dakwah. kamu benci kah? Tidak? Kita tak ada dibunuh je dah senang dah Pak Ustaz. Aku tahu banyak kawan aku di sekitar sini yang masuk Islam sebab Pak Ustaz dakwah. Masya Allah, kau udah tahu. Apa kau tidak ikut tempoh hari masuk Islam? Mana bisa kita keluar gitu je Pak Ustaz, tak bisa. Tidak bisa. Siapa yang halangi? Bos kita. Bosmu. Oh gitu. Aku tahu Pak Ustaz pernah ke pojok sana kan? Ya. Ya. Jadi banyak jin yang lari tak mau masuk Islam. Termasuk kau. Salah satunya. Kamu salah satunya. Nah hari ini atas izin Allah kau ketemu juga ya. Padahal kalau kau mau lari kau bisa aja. Tak ada yang bisa menghalangi. Wah. Aku udah coba kan Lihat nih Pak. ganggu istri Ya. Pak Ustaz. Ya. Kau udah Tapi seharian tak bisa aku coba bikin dia sakit. kau ganggu istri aku tadi sebelum ke sini. Astagfirullah. Jadi kau udah tahu nih aku mau datang ke sini. Astagfirullah. Supaya gagal gitu datang ke sini. Astagfirullah. Itu yang bikin kita berpikir banyak Pak Ustaz. Ada hal yang tak bisa kita tolak. Gitu. Pak Ustaz, Di di luar banyak yang nak masuk izin. Mau masuk Islam? Ya,
Mau gabung ke sini? Di rumah nih, Ah. saya dan kelompok saya ada 11. Astagfirullah. Di rumah ini? Dikeliling semua Allahu Akbar. teman-teman daripada jin kafir. Hmm. Jin yang non-muslim pun ada. Ya. Jumlahnya 37. Nak gabung ke sini? Kita boleh Pak Ustadz pandu. Ngapa kau tiba-tiba mau taubat? Baca syahadat Pak Ustadz. Benar. Apa yang membuatmu nih tiba-tiba? Aku ndak maksa loh. Pak Ustadz, Nah. Sungguh kau ikhlas mau siapa bertobat? bisa jamin nyawa kita masih ada? Hmm. Berapa banyak yang udah mati sebelum syahadat Pak Ustadz? Astagfirullah. Baik, Bang Sanjin. Istri kau masuk jadi dia dah nangis dah. Astagfirullah. Ya sudah, kamu pimpin nih bersyahadat. Ya, Baik Pak Ustadz. oke. Sudah gabung semua teman-temanmu? Baik, kamu pimpinnya bersyahadat. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhurnya yang kamu pasang tuh sihirnya atas izin Allah. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Bapak Ibu, Abang sekalian, saya dan teman-teman mohon dimaafkan perbuatan jolim kita selama ini. Bapak boleh jawab. Ini atas karunia dan pertolongan Allah dan hidayah Allah ya, bukan dari kekuatan kami. Dia minta maaf ini Pak ya. Dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Bapak boleh jawab. Jinnya masuk Islam minta maaf sekarang. Sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Baik Bang Sajin, saya mau tanya dulu. Kamu ganggu ibu di mananya nih? Sihirnya kamu pasang di mana? Terakhirnya bisa memanfaatkan situasi Pak Ustaz. Kondisi sakitnya ini? Seperti yang tadi istrimu bicara. Uh-uh. Kesedihannya mendalam pada dirinya. Nah, kamu yang bikin sesak itu di dadanya, kamu apakan itu? Nih perhatikan ini Pak. Kita ikat. Kamu ikat, apanya yang diikat? Simpul banyak diikat. Tujuannya? Antara kepala, hati. Oh, gitu. Situ tadi sihirnya. Jadi yang suka sakit kepala itu juga kamu ikat juga? Mohon maaf Pak Ustaz, Ya. itu tugas kelompok lain Tugas kelompok lain. yang disuruh. Astagfirullah, ada santet? Maaf, istrimu tak boleh bicara. Baik, itu fitnah ya. Gak apa. Artinya semua buhul-buhul yang ada di ibu ini udah hancur semua? Sudah. Sudah? Oke, aku mau tanya nih, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu bersyahadat atas izin Allah? Aku nenek-nenek Pak Ustaz. Usiaku 275 tahun. Masyaallah. Aku sudah berada di belakang selama tanah itu ada. Kamu tinggal di situ. Terus Aku berpakaian putih, sekarang berkerudung, bersih? bersih. Subhanallah. Demikian juga teman-teman yang lain. Begitu ya. Ada yang laki-laki? Banyak Banyak. Mereka juga berubah badannya? berubah. Semuanya? Ada cahaya kalian sekarang? Sama seperti Allahu Akbar. Tadi sebelum kalian bersyahadat, kalian tak punya cahaya? Perhatikan ini. kami tak punya cahaya. Astagfirullah. Dan tak bisa melihat cahaya. Dan tak bisa melihat cahaya, Ya. tak bisa melihat kebaikan. Astagfirullah. Jadi sekarang kamu mendapatkan ini. Rasanya gimana kamu setelah bersyahadat ini? Bahagia Pak Ustaz. Masih diberi umur. Subhanallah, Subhanallah. Pak, ini pelajaran semuanya nih Pak ya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Bangsa jin, saya kasih nasihat nih sebelum kamu keluar. Nomor 1 bangsa jin, tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Ini semua yang hadir ya. Dengan kelalaianmu, tidak ingat dengan Allah, tidak percaya dengan Quran. Tobatlah sungguh-sungguh ya. Yang kedua bangsa jin, kamu gabung sama jin-jin muslim. Yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Sudah dijemput, Pak Ustadz. Sudah dijemput sama jin muslim. Dari masjid. Subhanallah. Baik, yang ketiga. Ini bangsa jin hari ini atas izin Allah. Ya, kamu dimudahkan Allah mendapatkan hidayahnya. Kita hanya makhluk aja, hamba yang lemah, hanya bisa berdakwah saja. Hari ini Allah berkenan memberimu hidayah, pertolongannya. Dakwai bangsamu yang lain, yang masih kafir. Ajarkan mereka tentang Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam, supaya mereka juga selamat atas izin Allah. Jadi kalau kamu jadi pendakwah di bangsamu, sungguh mulia kamu kedudukannya di sisi Allah. Ya, paham Bang Zadin? Paham, Pak Ustadz. Masih mau dipanggil lagi sama bosmu? Tidak. Masih mau dipanggil mengganggu ibu ini? Tidak. Aku mau tanya dulu, ada yang ganggu di telinganya ibu yang suka tidak mendengar nih? Tidak. Tidak. Masya Allah. Baik. Atas izin Allah, silahkan kalian boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzubika min syarri tammati min syarri. A'udzubika min. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nih pertolongan Allah semua Pak, karunia Allah. Tidak ada satupun kekuatan dari kami ya. Tadi sungguh-sungguh ya kita niat tadi kepada Allah kan Pak ya. Lembutkan hati kita, hilangkan pikiran seujon kita, maafkan orang lain. Masya Allah, Allah mudahkan ya. Jadi percayalah Pak ya, ini sakit ini Allah yang sudah tentukan, maka Allah sudah tegaskan ya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Maka sering-sering ya Ibu diwiridkan aja jika kita lagi ini udah sambil minum atau lagi kita ruqyah mandiri baca Quran, selalu bilang gitu aja, wa idza maritu fahuwa yasfin. Ikhlas hati kita. Ya kan? Atau Ibu wiridkan zikir membaca Al-Fatihah diminumnya, nanti minum sendiri, enggak usah minta ke lain-lain. Insya Allah ya. Jadi ini Pak ya, artinya apa? Ini insya Allah kalau secara logisnya kita medisnya ada. Yang jelas tadi ya sudah Bapak lakukan ikhtiar kemana-mana. Ya sabarlah Bapak, karena ini memang suami, istri, anak. Allah turunkan itu untuk ujian bagi kita. Nah hari ini Ibu yang dapat ujian untuk Bapak, untuk anak. Bisa jadi nanti anak, bisa jadi Bapak. Kita nggak tahu nih Pak. Nah maka sadari bahwa ini adalah bagian daripada rencana Allah untuk menguji iman kita. Ya semoga Ibu tabah ya, anak ini menjadi tempat untuk pengabdian ya. Orang tua lagi kayak gini. Nah, Masya Allah. Ya. Demikian dari saya. Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat kembali lagi ya. Tidak ada penyakit lain. Yang penting imannya dan ibadahnya semakin baik ya. Kita sandarkan kepada Allah. Tadi ya udah diganggu loh ya. Tujuannya apa? Untuk sampai kita tidak bisa terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.